pengunjung aktif media sosial di Taman Rekreasi Kalianget asalnya dari Kabupaten Banyumas. Apa nih Mas yang kira-kira yang memutuskan Anda untuk berkunjung ke Taman Rekreasi Kalianget itu apa? Jadi kali pertama saya mendapatkan informasi tentang Kalianget ini, saya lihat konten di Instagram. Waktu itu ada konten tentang kolam ombak. Itu salah satu wahana baru saya lihat itu. Terus saya coba searching juga di Google, di YouTube. Termasuk saya juga baca beberapa reviewnya yang ada di Google Review itu, dan cukup menarik, dan akhirnya saya memutuskan untuk datang. Info awalnya dari mana tadi? Instagram atau TikTok? Dari Instagram. Lebih ke Instagramnya ya. Mungkin lebih ke konten realnya ya, videonya ya. Betul. Selain ini Mas, tadi kan sudah ditentukan jenis sarannya, terus jenis konten yang menurut Anda menarik dan meyakinkan untuk berkunjung tadi yang video itu tadi ya. Terus seberapa besar sih pengaruh ulasan atau testimoni dari pengguna lain terhadap keputusan Anda untuk berkunjung ke Taman Rekreasi Kalianget? Jadi yang membuat saya tertarik pertama adalah fasilitas. Jadi ada kolam pemandian air panas dan air dingin, itu yang membuat saya tertarik. Kemudian saya baca ulasannya cukup bagus, positif, dan saya lihat juga harganya cukup terjangkau untuk sebuah pemandian air panas. Jadi saya segera merencanakan waktunya untuk berkunjung. Terus ini dari pengalaman Anda berkunjung itu, apakah Anda juga membagikan di media sosial? Ya, tentu saja saya bikin konten ya. Sekarang itu saya bikin rekaman pendek-pendek dengan keluarga saya, terus saya juga upload lagi ke medsos. Berarti dari responnya panjenengan ini kemungkinan besar positif atau negatif kaitan dengan Taman Rekreasi Kalianget? Dari konten yang saya share sendiri, responnya cukup bagus. Jadi kan saya share di Instagram dan di Facebook. Beberapa rekan teman itu menanyakan ini ada di mana. Ya mungkin mereka tertarik juga untuk datang. Terima kasih Mas. Sedikit ini kita sedang berada di Kalianget dengan salah satu wisatawan aktif media sosial di Taman Rekreasi Kalianget. Kita akan sedikit nanya-nanya ya tentang penelitian yang akan kita uji, sejauh mana strategi pemasaran digital yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo berdampak atau belum terhadap kunjungan di Taman Rekreasi Kalianget. Pertanyaan pertama nih Mbak, apa yang Anda lakukan sebelum memutuskan untuk mengunjungi Taman Rekreasi Kalianget? Apakah Anda mencari informasi secara online? Oke, sebelumnya tuh saya sempat mencari secara online, terus saya tertarik melihat Kalianget karena yang pertama luas, dan saya tertarik untuk beberapa tempat di sana. Dan saya juga cek juga di Instagram, ada dari laman dari TikTok juga kan banyak mempromosikan tentang Kalianget gitu. Selain itu ada lagi nggak? Misalnya ada ketika tadi di Instagram, terus ada media lain lagi nggak selain Instagram? Oke, misalnya saya juga Google Review atau media lainnya. Oke, saya juga melihat dari TikTok. Mungkin untuk kontennya Sering FYP juga ya. Kalau ada festival balon gitu kan di Taman Rekreasi Kalianget. Jadi saya di sini nih menarik. Oh iya. Terkait jenis konten apa yang menurut Anda menarik dan meyakinkan untuk berkunjung ke Taman Rekreasi Kalianget tadi ya? Dari teman-teman itu ya. Ya, saya pribadi sih konten-konten seperti video-video. Itu kan kalau video biasanya kan secara on the spot, langsung ke lapangan gitu. Terus seberapa besar sih pengaruh ulasan atau testimoni dari pengguna lain terhadap keputusan Anda untuk berkunjung? Kalau menurut Jadi saya ketika ada yang negatif-negatif ya itu tadi sudah memutuskan untuk datang, tapi ketika ada ulasan negatif atau yang kurang itu bagaimana? Kalau dari saya pribadi itu ketika yang biasanya dari mana gitu, saya lebih menarik ketika konten review itu dari pengunjung luar. Nah itu kan kalau pengunjung luar udah buat konten di sana berarti berarti orang udah sama
berkunjung ke media sosial Anda? Saya membagikan dan membagikan ke teman-teman terdekat, ke orang-orang terdekat yang memang merekomendasikan ayo ke Apa yang membuat Anda ingin atau tidak ingin merekomendasikan teman ini ke orang lain secara online? Saya lebih ingin merekomendasi, ya betul banget Pak. Saya lebih ingin merekomendasikan ke teman-teman dekat saya, bukan teman-teman dekat sih, bukan orang tua pun saya merekomendasikan karena emang top dan Daya tariknya apa aja sih yang Mbak Ina itu kunjungi, apa aja di Taman Rekreasi Kalianget? pemandian air panas. Saya itu juga lari tuh di iya betul. Oke, terima kasih Mbak Ina. Pertanyaan dari saya mungkin nanti bisa membawa perubahan atau ada sedikit studi yang akan membawa citra positif untuk Taman Rekreasi Kalianget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita dengan Mbak Umu di Taman Rekreasi Kalianget. Mbak, sedikit wawancara yang terkait dengan strategi pemasaran digital yang selama ini kita lakukan. Seberapa besar sih pengaruhnya keberadaan Taman Rekreasi Kalianget terhadap usaha Anda? Keberadaan Taman Rekreasi sangat berpengaruh besar kepada usaha wisata yang tadinya cuma simpan pinjam. Kita diberi kesempatan untuk usaha di Taman Rekreasi Kalianget yang sangat mendongkrak pendapatan. Itu kira-kira dari produk apa aja yang produknya kan kita diberi kesempatan untuk itu. Ada 3 lokasi yang pariwisata punya yang di lokasi ini. Yang pertama yang kios kelontong yang di Taman Kumpul itu, yang kedua penyewaan ban di waterpark, nah yang ketiga yang di sini ya di food court. Kalau di sini apa aja? Nah kalau di sini yaitu grosir pedagang-pedagang yang ada di food court, sama kita langsung jual produk kopi lokal langsung ke pengunjung. Oh, saat ini apakah jenengan dan teman-teman pelaku di sini pernah dilibatkan ketika ada promosi pemasaran digital terkait Taman Rekreasi Kalianget, Mbak? Pernah sih, paling sesekali ikut itu mempromosikan. Lewat apa aja biasanya? Biasanya sih lewat wawancara itu sih Pak, sekedar lewat WhatsApp gitu, status WhatsApp misalnya nah, biasanya gitu. itu kalau ada event dari kita sudah dikoordinasi besok story gitu. Nah kita bareng-bareng story bareng kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya kalau setiap minggu kan ada itu ya Mas, ada tontonan. Nah itu kita bantunya itu bantu promo juga ya. Setiap minggu kalau di Kalianget ada kegiatan ini monggo silahkan datang ke kami. Kalau dari penjualannya jenengan di sini, apakah jenengan berjualannya juga sudah menggunakan metode digital marketing, misalnya lewat Shopee atau lewat apa gitu? Kalau sini sementara belum pakai, masih manual. Paling membayarnya yang pakai kita pakai kris apa yang transfer. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan penjualan saat ada promosi atau event di Taman Rekreasi Kalianget? Sangat membantu. Sama mesti ada kalau ada kegiatan, contohnya pas ketika ada artis atau tontonan, ada Pak Jokowi, itu sangat-sangat mendongkrak pendapatan. Terus apa sih saran jenengan ke pengelola wisata agar pemasaran digital lebih berdampak ke UMKM? Kali itu Mas, fasilitasnya mungkin ya ditambahin agar banyak pengunjung. Kan ini kalau tahu ya, kalau Sabtu Minggu memang di luar Sabtu Minggu ya hari biasa yang kita kadang memang tutup kan, pedagang Senin sampai Kamis biasanya tutup. Nah itu gimana sih pemerintah khususnya pariwisata itu membuat Kalianget ramai terus, sehingga kan para pedagang juga setiap hari bisa buka, nggak hanya Sabtu Minggu saja. Terus apa bentuk kerjasama yang Anda harapkan? Tadi ya berarti fasilitas, terus mungkin ada bantuan promosi ya dari per masing-masing kios mungkin ya dipromosikan produknya apa gitu ya, harapannya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita lagi ada Sylvia yang dibantu ya Mas terkait beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama itu seberapa besar sih pengaruh keberadaan Taman Rekreasi Kalianget ini terhadap usahanya? Alhamdulillah sekali ya, sangat
Terus apa ini dari segi apa pendapatan keterbatasan Ini jualan apa ya? saya komplit mas, ada kuliner, ada makanan mas kemudian ada kayak Ramenya kalau hari apa aja? biasanya di Terus jualannya. lebih ramai. Terus kalau kita bisa di sini kita akan mendapatkan Contohnya apa aja? Kerjasama dengan satu ya. Kita saling Kolaborasi. kolaborasi. Makanya saya suka makan di sini kan beda Karena ada peluang usaha lain. Terus selama ini dengan pernah dilibatkan nggak sih untuk promosi apa wisata? Ada apa aja? Punya akun media sosial juga banyak. Punyanya apa? WA. Punyanya Bisa apa WA. paling WA. Terus saya kan alhamdulillah sekali terlibat di Pull-in itu Aliansi Pemuda Indonesia. Ada grupnya. Ada grupnya. Tapi misalnya di itu ya. Iya, kita kemudian di situ. Termasuk misalnya sini ada event Jawa Balong yang kemarin Iya, itu kita ikut promosi. terus ada lain-lain banyak lah kayak kita promosi wisata dia dengan berbagai macam kulinernya seperti itu. Terus usahanya jangan ini dijual melalui media online nggak? Kalau misalnya ada Shopee atau apa? Tidak ada, saya di sini di jualan di sini ada, kadang juga ada online. Online-nya cuma apa? Cuma kadang oleh-oleh, terus ada Enggak, program boleh lain. via apa? Via WA atau? Iya, di WA aja. Antar Terus teman ada ya? Terus Anda merasakan peningkatan penjualan nggak saat ada promosi atau event monetisasi? Oh sangat membantu. Biasanya berapa kali lipatnya dari hari-hari biasa? Itu bisa 70%. Terus apa sih saran Anda untuk pengelola wisata agar pemasaran wisatanya lebih terdampak ke pelaku UMKM? Ya lebih digiatkan lagi promosinya, gencarkan lagi. Harapannya dengan ketika nanti ditingkatkan ada apa kerjasama apa harapannya? Ya kalau saya ini kan saya Kepengennya karena dipromosikan per toko saya, atau gimana? dipromosikan per tokonya seperti dikasih modal deh, modal karena kan saya modalnya minim. Terus lebih dipromoin lagi lah. Ini kita sedang bersama Ibu Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara terhadap uji apa ya? Hipotesis ya, dari penelitian yang akan kita bahas di sini yaitu strategi pengembangan strategi digital. Oke, langsung saja ya Bu. Yang pertama, apa saja sih strategi pemasaran digital yang saat ini diterapkan di Taman Rekreasi Kalianget itu? Terus secara total di Dinas Pariwisata ini mengelola apa saja? Oke, terima kasih. Untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa objek wisata yang dikelola. Salah satunya adalah Taman Rekreasi Kalianget yang berada di Jalan Dieng ya, Jalan Dieng, dan mungkin ini menjadi salah satu objek wisata legend di Kabupaten Wonosobo karena sudah lama berdirinya. Memang mengalami berbagai perubahan baik dalam kapasitas sebagai destinasi wisata atau objek wisata atau kemanfaatannya dalam atau istilahnya pemanfaatannya sendiri. Jadi selama ini kan orang mengenal destinasi wisata di Taman Rekreasi Kalianget hanya ada kolam anget dan kolam dingin gitu ya. Untuk sekarang Taman Rekreasi Kalianget mengalami pengembangan kemanfaatan, istilahnya
Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di Taman Rekreasi Kalianget, baik dalam bentuk atraksi wisata ataupun mungkin pengembangan seni budaya di sana. Jadi ada sport tourism juga bisa dilaksanakan, wellness tourism juga bisa, kemudian wisata budaya, dan juga terkait dengan berbagai event-event yang bisa dilaksanakan di sana. Jadi intinya bahwa Taman Rekreasi Kalianget sekarang juga menjadi rest area ya, dalam hal ini tempat transit bis-bis wisata besar ya, kapasitas 30 sampai ke atas itu yang tidak bisa ke Dieng transit di Taman Rekreasi Kalianget, dan penumpang atau pengunjung berganti bis wisata ataupun shuttle-shuttle yang memang diperuntukkan bisa menuju ke dataran tinggi Dieng. Di sana juga ada food court, kemudian ada TIC atau Tourism Information Center, kemudian juga ada panggung hiburan atau panggung kesenian yang biasanya setiap hari Minggu itu dilaksanakan pertunjukan kesenian untuk menghibur pengunjung wisata yang datang ke Taman Rekreasi Kalianget. Itu event yang mingguan ya Bu? Kalau event tahunannya besar? Event tahunan kita jelas ada Java Balloon Attraction, itu memang sudah paten kita laksanakan di Taman Rekreasi Kalianget. Event ini juga menjadi event unggulan Jawa Tengah, sebuah atraksi balon udara khas Wonosobo, tradisi yang sudah memperoleh kemarin juga kaitan dengan kekayaan atau hak kekayaan intelektual komunal dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Setiap tahun dilaksanakan di Taman Rekreasi Kalianget, di lapangannya ya, di lapangan atau stadion Taman Rekreasi Kalianget. Itu event tahunan yang mesti dilaksanakan di sana. Selain itu juga event-event musik yang berbayar biasanya juga dilaksanakan di Taman Rekreasi Kalianget. Dan mungkin kegiatan-kegiatan olahraga ya, ada porseni dan lain sebagainya, Popda itu biasanya ada panahan, ada atletik dan lain-lain juga dilaksanakan di Taman Rekreasi Kalianget. Di sana juga ada arboretum, tempat koleksi tumbuhan-tumbuhan langka di Wonosobo tentunya, menjadi sebuah lokasi eduwisata yang memang perlu dikembangkan lebih lanjut ke depannya, karena hal ini juga akan menjadi daya tarik wisata yang bisa menambah kunjungan wisata ke Taman Rekreasi Kalianget. Mungkin sedikit mengerucut ke tema ya Bu, apa saja sih yang dikelola atau media sosial apa saja yang dikelola oleh dinas sebagai pengelola Taman Rekreasi Kalianget? Oke. Strategi promosi yang dikelola di Taman Rekreasi Kalianget untuk mempromosikan Taman Rekreasi Kalianget ya, salah satunya ya karena sekarang sudah era media sosial ya, kita melaksanakan promosinya ya melalui media sosial. Banyak konten-konten digital atau konten-konten promosi yang kita jalankan atau kita buat, kita susun terkait dengan potensi objek wisata tersebut ya, baik itu kolam renang hangatnya, kolam renang dinginnya, ada kolam ombak juga, ada tadi ya stadion yang bisa untuk kegiatan bahkan pengajian akbar juga bisa kita laksanakan di sana, panggung hiburan yang permanen, kemudian juga food court dan lain-lain ya, ada hutan wisata, hutan kota juga di sana, kemudian ada arboretum dan beberapa destinasi, beberapa atraksi yang lain ya, termasuk bagaimana kita membuat satu konten-konten promosi yang setiap saat bisa kita buat ataupun yang secara berkala. Jadi, apakah ada ininya Bu, strategi ininya, penjadwalannya mungkin untuk kontennya berapa tayang sekali sehari? Secara umum itu kita memiliki kebijakan internal di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Wonosobo itu kita posting materi promosi melalui media sosial itu minimal 1 konten setiap hari minimal. Tapi pada prakteknya pasti lebih dari 1 konten atau 1 postingan.
itu bisa dalam bentuk video, video panjang, video pendek, bisa juga dalam bentuk poster atau flyer, bisa dalam bentuk pemberitaan media, pemberitaan artikel kegiatan ataupun hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di destinasi wisata yang dikelola oleh Disparbud ataupun yang dikelola oleh yang lain gitu ya. Jadi intinya bahwa semua kegiatan promosi wisata melalui media sosial kita laksanakan dalam setiap hari minimal satu kali konten atau satu kali postingan. Tapi pada prakteknya untuk postingannya sendiri Bu, dari tadi yang dijelaskan yang lebih menarik orang itu apa? Apakah video realnya atau playernya atau saling melengkapi? Saling melengkapi. Jadi kadang-kadang algoritma kita itu kan berubah-ubah gitu ya. Ada saatnya ketika kita membuat video reel bagus, tapi viewernya tidak terlalu banyak, likes-nya juga tidak terlalu banyak. Tapi ketika ada video biasa-biasa aja, itu ternyata viewernya banyak dan likes-nya juga banyak. Kemudian poster juga seperti itu. Ada kalanya poster itu dibuat bagusnya minta ampun, tapi ternyata juga tidak terlalu menarik gitu ya buat viewer. Kemudian poster yang biasa aja, tapi memang mungkin dibutuhkan ya informasinya oleh wisatawan, itu ya likes-nya banyak dan juga view-nya juga banyak. Nah ini intinya menjadi sebuah kajian juga buat kita untuk tim promosi bahwa apa sih yang menyebabkan viewer ataupun pengunjung media sosial kita itu tertarik untuk melihat promosi kita, tertarik melihat dan tertarik berkunjung ya, untuk berkunjung. Ternyata memang dan untuk responnya mungkin ada respon. Nah, karena kalau cuma like saja kita juga nggak tahu nih apakah dia memang cuma lewat aja nge-like, asal nge-like, atau memang ada ketertarikan dalam hal konten tersebut gitu. Jadi kita memang butuh respon dalam bentuk komen ataupun DM ya. Dalam hal ini tentunya menjadi sebuah prestasi buat kita ketika promosi kita ada yang respon atau banyak yang respon. Walaupun like-nya tidak terlalu banyak, tetapi kalau yang respon banyak berarti ada feedback. Feedback berarti promosi kita itu diterima ataupun diperhatikan lah, istilahnya seperti itu. Minimal ketika ada perhatian dalam dari netizen dalam hal ini, ada semacam harapan bahwa promosi atau isi atau konten yang kita promosikan itu nantinya akan masuk atau istilahnya akan sampai ke sasaran gitu. Nah, tapi kalau viewersnya banyak, likes-nya banyak, tapi komennya nggak ada sama sekali, itu jadi pertanyaan gitu loh. Ini responnya kok nggak ada ya? Apakah dia tertarik atau tidak? Mereka mau datang ke sini atau tidak? Atau hanya sekedar lewat ngekrol aja gitu ya? Nah ini, jadi memang salah satu tolak ukur dari keberhasilan promosi kita, maksudnya materi yang kita posting itu adalah banyaknya komen yang muncul. Entah itu komen baik atau tidak, setidaknya postingan kita mendapatkan perhatian ataupun respon dari netizen ataupun dari calon wisatawan yang datang gitu. Terus mungkin bisa dijelaskan Bu, kaitan dengan orang yang berkunjung itu kan sekian persen itu datang ke Wonosobo karena efek pengaruh media sosial ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang sekarang strategi yang memang sedang atau mungkin media yang sedang digandrungi, sedang diminati oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan muda, remaja sampai ke dewasa bahkan lansia. Sekarang itu adalah media sosial, salah satunya yaitu Instagram dan TikTok. Nah, mungkin memang tataran untuk Instagram dari kita itu lebih kita perhatikan karena secara segmentasinya itu ternyata segmentasi Instagram itu merangkul lintas generasi dan lintas kelas gitu. Istilahnya semua level kalangan masyarakat itu ada di situ gitu loh. Baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas gitu. Nah intinya bahwa sasaran kita itu semuanya, harapannya
bahwa postingan ataupun konten promosi kita yang kita posting melalui media sosial ini itu apa ya istilahnya tuh menyasar banyak kalangan ya, menyasar banyak kalangan, dan mungkin nanti ketika kenapa kok media sosial menjadi sebuah atau sarana yang sangat diminati itu karena memang ketika tidak hanya kita saja, semuanya saja, semua aktivitas katakan di minimal di Indonesia dulu lah, aktivitas yang ada di Indonesia baik itu terkait dengan wisata, pemerintahan, pendidikan dan lain sebagainya itu menjadi sebuah sarana yang strategis buat mereka. Otomatis hal ini kan digunakan banyak orang. Nah itu loh, jadi penggunanya itu banyak, kemudian harapannya, ekspektasinya ya, bahwa karena penggunanya banyak maka sasarannya nantinya akan lebih banyak, jadi akan lebih efektif begitu. Jadi kita itu murah ya, murah, yang jelas biayanya murah. Penggunanya juga tidak apakah terlalu. Ini Bu, ada kendala Bu selama ini terkait dengan strategi yang dilakukan Disparku selama ini untuk mempromosikan pemasaran digital itu, apakah ada kendala? Misalnya jika ada kendala apa saja mungkin? Ya, kendalanya begini, tentu kualitas konten juga berpengaruh ya. Kualitas konten tadi sudah saya spill di depan bahwa tidak semua konten yang bagus secara visual, secara teknologinya juga gitu ya, sinematografinya, mungkin desain grafisnya itu ternyata tidak menjadi menjadi alasan utama apakah itu bisa tepat sasaran atau tidak, atau direspon atau tidak gitu ya. Ternyata yang menjadi salah satu kajian kita adalah bahwa konten yang menarik itu adalah konten yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat atau calon wisatawan itu. Jadi memang kita harus mempelajari istilahnya apa ya, FYP atau apa istilahnya, sesuatu yang sedang viral, sesuatu yang sedang digandrungi masyarakat itu apa. Nah itu harus kita tangkap juga sebagai salah satu strategi kita untuk membuat konten. Jadi makanya konten biasa-biasa aja secara visual, secara ya pakai sarana yang sederhana juga bisa. Tetapi kalau dia masuk ke segmennya istilahnya yang dibutuhkan itu biasanya FYP, biasanya viral, biasanya yang viewernya banyak, yang nge-like juga banyak, yang respon juga banyak seperti itu. Salah satu contoh misalnya destinasi ya. Ketika itu kita launching terkait dengan kolam ombak lah misalnya, kolam ombak itu kan belum pernah ada di Wonosobo katakan, belum pernah ada, dan juga menjadi sesuatu yang membuat orang penasaran gitu loh, seperti apa sih kayak gitu ya. Otomatis hal ini tentu menjadi satu satu postingan yang akan menarik mereka gitu loh, bertanya tiketnya berapa, kemudian juga bukanya jam berapa, apakah buka setiap hari dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah ini salah satu contoh, dan ketika itu kita posting video itu juga lumayan banyak viewer dan responnya gitu. Terus masalah event, kita punya unggulan event balon. Ketika kita posting tentang balon misalnya di media sosial gitu ya, pasti akan ada yang nge-like ataupun yang merespon gitu. Itu di mana, tanggal berapa dan lain sebagainya. Kemudian musik kayak kemarin tuh, ternyata memang pro kontra terhadap sebuah postingan kita itu ternyata juga menjadi sebuah algoritma ya dalam hal ini, entah itu positif entah itu negatif, ternyata menjadi sebuah strategi juga kita untuk mengoptimal atau mengefektifkan media sosial kita, memposting materi-materi promosi kita gitu.
terkait SDM Bu, SDM dan anggaran mungkin ya, apakah ada kendala atau upaya untuk pengembangan ke depan, misalnya kurang SDM yang khusus? Ya, tentu karena Dinas Pariwisata dan Kabupaten Wonosobo khususnya di bidang pemasaran yang membidangi promosi itu sangat terbatas SDM-nya. Kita hanya punya 3, bahkan sekarang hanya 2 SDM tetap yang mengelola media sosial ini. Sekaligus mereka juga tim produksi, sehingga ini menjadi sebuah keprihatinan juga ketika kita harus dituntut untuk mengeluarkan produk-produk promosi yang berkualitas dan juga diterima oleh masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah PR juga, dan kemudian juga prasarana yang sangat tidak memadai dalam hal ini pakai HP, kemudian juga harus kamera juga spek terbatas, dan juga istilahnya SDM kita juga kurang, tidak punya yang punya skill khusus dalam hal ini, belum terlatih di situ, belum ada yang punya sertifikat fotografi, videografi, desain grafis, itu menjadikan kita prihatin juga. Jadi gini, bahwa ke depan memang ada upaya-upaya kita untuk melibatkan stakeholder yang lain dalam hal ini, contoh seperti di dinas-dinas yang lain kayak Kominfo, atau mungkin di kolega-kolega stakeholder kita yang berhubungan dengan sinematografi, desain grafis dan lain sebagainya, untuk memberikan pelatihan kepada SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo, tidak hanya di bidang pemasaran, karena terus terang konten yang dimunculkan itu tidak hanya yang menjadi sangat luas ya. Konten yang dimunculkan itu sangat luas, dan hanya ada SDM 2 ini ya produksi, ngedit, ya posting, bertanggung jawab terhadap tata kelola media sosial itu sendiri ya, terkait dengan kaitan dengan penataannya, kaitan dengan pembuatan kontennya, pembuatan captionnya dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya nanti akan dibentuk task force di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang melibatkan semua bidang untuk mengoptimalkan materi konten promosi yang akan disusun dan dibuat. Jadi berkolaborasi lintas bidang, nanti akan dibentuk oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata menjadi task force, dan nanti harapannya konten-kontennya akan lebih teratur, akan lebih luas cakupannya. Jadi ada sisi kebudayaannya, sisi ekonomi kreatifnya, sisi destinasinya, sisi event-eventnya dan lain sebagainya, kaitan survei pasar dan lain-lain, itu masuk semua di dalam perencanaan konten kita, sehingga tidak ada yang terlewat, kemudian juga bisa lebih bisa lebih fokus gitu ya. Jadi kajiannya, captionnya itu lebih fokus ke yang membidangi seperti itu. Jadi intinya bahwa hal-hal ini akan menjadi sebuah strategi ke depan, bahwa nanti postingan ataupun konten-konten promosi kita akan lebih fokus, akan lebih variatif dan sebagainya. Tertata secara visualnya juga tertata ya, desainnya, kemudian captionnya juga lebih detail, lebih informatif, kemudian juga kita akan mengkaji bersama terkait dengan algoritma itu tadi, bagaimana kita bisa mempelajari kapan kita bisa up waktunya, kemudian tidak hanya sekedar posting tapi juga mempelajari timingnya, prime time-nya kapan nih, kemudian kapan banyak viewer ini nantinya kira-kira membuka media sosial dan lain sebagainya. Terus hook ya, dalam bahasa komunikasi itu ada hook, itu adalah hal-hal yang mudah diingat oleh netizen ataupun pengunjung media sosial itu dalam melihat postingan kita, sehingga konten ini akan muncul setiap saat dan juga akan menguasai beranda gitu. Nah, ini bagaimana nanti akan kita susun seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya.
Mungkin nanti bisa dilanjut ketika kita ada kekurangan atau yang perlu ditanyakan kembali ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.